Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 9, sekarang kalian akan belajar tentang bilangan berpangkat pecahan. Sebelumnya, Ibu ingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Ibu ini, mohon untuk subscribe dulu ya, supaya kalian tidak ketinggalan video pembelajaran Ibu yang lain. Bagi yang sudah, Ibu ucapkan terima kasih. Oke? Kalian lanjutkan belajarnya, yaitu tentang bilangan berpangkat pecahan. Para siswa, tujuan pembelajaran kalian kali ini ada 3, yaitu yang pertama, kalian bisa menyebutkan pengertian akar sebagai perpangkatan bilangan pecahan. Ya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan operasi pangkat pecahan. Yang ketiga, kalian bisa merasionalkan penyebut bentuk akar. Oke, untuk yang pertama, bilangan berpangkat pecahan. Para siswa, pada materi yang lalu, kalian sudah belajar tentang pangkat bilangan bulat. Ibu ingatkan kembali, misalkan ada soal 2 pangkat 2. Ya, maka ini kalian mengerjakannya sudah tidak asing lagi ya, sudah terampil insya Allah, yaitu 2 dikalikan 2 sama dengan berapa? Sama dengan 4. Betul. Sekarang kalau kalian dihadapkan pada soal ya, ada soal berapa nilai 2 pangkat setengah. Maaf, Ibu hapus ya. Berapa nilai dari 4 pangkat setengah? 4 pangkat setengah ya. Nah, 4 pangkat setengah. Ini berapa nilainya? Tentu kalian bingung ya. Kalau 2 pangkat 2 bisa, yaitu 2 kali 2. Tapi kalau 4 pangkat setengah, bagaimana ya caranya? Nah, ini yang akan kalian pelajari. Oleh sebab itu, kalian simak dengan baik ya, supaya kalian bisa paham apa yang dimaksud pangkat dari pecahan. Baik, sebelumnya kalian amati, ini ada soal ya, 9 pangkat A sama dengan 3. Tentukan nilai A. Nah, caranya bagaimana mengerjakan soal ini? Yaitu langkah pertama, 9 ini ya, 9 ini kamu jadikan pangkat bulat ya, yang berbasis 3. Dengan kata lain, 9 ini kamu jadikan 3 pangkat berapa? Kenapa kok dijadikan seperti itu? Karena untuk menyesuaikan dengan yang ruas kanan ya, yang ini. Ini kan 3 ya. 3 itu alias 3 pangkat 1. Nah, ini supaya menyesuaikan 9-nya juga harus dijadikan 3 pangkat berapa. Oke. Nah, 9 sama dengan 3 pangkat berapa? Ya, 9 itu adalah 3 pangkat 2. Jadi 9 ini dirubah dulu menjadi 3 pangkat 2 ya. Ini tetap pangkat A ya. Nah, sama dengan 3 pangkat 1. Bolehlah di sini ya. Kemudian kamu ingat bagaimana aturan bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan ya. Aturannya adalah diapakan? Ya, dikalikan ya. Sehingga 3 pangkat 2 dipangkatkan A sama dengan begini. 3 pangkat 2 kali A atau 2A. Itu sama dengan 3 pangkat 1. Ya. Kalau ini sudah sama basisnya sudah sama, maka untuk mencari A tinggal kamu mengambil ini. 2A itu harus sama dengan 1. Kenapa? Karena 3 pangkat 2A itu sama dengan 3 pangkat 1. Otomatis nanti 2A itu sama dengan 1. Jadi 2A sama dengan 1. Sehingga A sama dengan 1/2 atau setengah. Oke, paham ya di sini ya. Nah, maka kembali pada soal, jadi nanti 9 pangkat setengah
itu sama dengan 3. Ya. Nah, kamu ingat, sekarang Ibu tanya, akar kuadrat dari 9 itu berapa? Bagus, 3 ya. Nah, berarti 9 pangkat setengah, ya, 9 pangkat setengah, 9 pangkat setengah itu bisa ditulis akar pangkat 2 dari 9. Jadi para siswa, ini 9-nya itu aslinya pangkat 1 ya. Kemudian akar kuadratnya ini sebetulnya di sini ada angka 2 ya. Jadi akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 9. Nah, perhatikan bentuk 9 pangkat setengah, bentuk ini dengan bentuk ini. Ini kamu perhatikan ini ya. Nah, ini. Nah, ternyata pangkat pecahan itu bisa ditulis dalam bentuk akar ya. Akar ya. Sehingga 9 pangkat 1/2 sama dengan akar 9 pangkat 1. Kemudian ini adalah 2-nya ditaruh di atasnya tanda akar ini. Oke, Ibu ulangi lagi. 9 pangkat 1/2 itu sama dengan akar dari akar kuadrat ya, akar pangkat 2 dari 9 pangkat 1. Inilah yang dimaksud dengan pangkat pecahan. Ya. Oke, dilanjutkan. Nah, sekarang definisinya. Langsung pada definisi ya. Ini definisinya pada 01 ya. Nih, A pangkat M per N itu bisa ditulis akar pangkat N dari A pangkat M ya. Atau akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N, di mana A harus lebih besar atau sama dengan 0 dan M dan N bilangan bulat positif. Nah, mungkin kalian masih bingung dengan definisi ini ya. Supaya tidak bingung, simak contoh soal berikut ya. Ini ada beberapa contoh soal. Contoh yang pertama, itu kalian disuruh untuk mengubah bentuk akar pecahan menjadi bentuk akar ya. Ubahlah bentuk pangkat pecahan, maaf ya, ubahlah bentuk pangkat pecahan ke bentuk akar. Dari pangkat pecahan ke bentuk akar. Kalau yang contoh 2, ubahlah bentuk akar ke bentuk pangkat pecahan. Oke, disimak ya. Yang pertama dulu. Caranya yang pertama ya. Yuk. Nah, ini. Ini ada soal 3 soal ya. Dari 3 soal ini disajikan dalam bentuk pangkat pecahan ya. Jadi A 3 pangkat setengah. Yang B 7 pangkat 3/2. Yang C 6 pangkat 7/2. Nah, ini disuruh mengubah ke bentuk akar. Jadi nulisnya ke bentuk akar seperti yang Ibu jelaskan yang tadi ya. Yang tadi bahwa tadi apa? 9 pangkat setengah itu bisa ditulis menjadi akar 9 pangkat 1. Di sini 2-nya taruh sini ya. Jadi ini perhatikan anunya ya. Ini saya hapus dulu. Yang A, kita coba yang A ya. 3 pangkat setengah. 3 pangkat 1/2. Nah, ini sama dengan tulis dulu akarnya. Akar. Nah, ini 3-nya bilangan pokoknya ditaruh sini ya. Kemudian ini angka 1-nya ditaruh sini. Angka 2-nya ditaruh sini. Jadi perhatikan geraknya. Membacanya, akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1. Satunya ini bisa dihapus ya. Bisa ditulis akar pangkat 2 dari 3. Nah, kesepakatan dari para ahli matematika kalau
akar pangkat 2 itu bisa tidak ditulis ya. Biasanya tidak ditulis. Jadi bisa ditulis begini aja. Akar pangkat 3. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang A. Terus sekarang yang B. Ini sudah paham ya? Insya Allah sudah paham ya. Yuk. Sekarang ini 7 pangkat 3/2. Ditulis dulu akarnya. Akar. Kemudian basisnya ditulis di sini. Basisnya berapa? Basis itu ini ya, bilangan yang dipangkatkan namanya basis. Berapa? 7, taruh sini. Terus 3-nya ini yang atas ini ditaruh di sini. Ya. 3, kemudian 2-nya ditaruh sini. Nah, karena angka 2 ini biasanya tidak ditulis, maka boleh ditulis begini. Akar kuadrat dari 7 pangkat 3. Nah, seperti ini ya. Jadi ini cara nulisnya. Ya. Insya Allah bisa ya. Sekarang yang C. Yang C. 6 pangkat 7/2 ya. Ditulis dulu akarnya. Akar. Nah, ini letaknya angka berapa ini yang di sini? Yang di sini angka berapa? 6 ya. 6. Kemudian pangkat 7-nya di sini, pangkat yang 2-nya di sini. Sehingga membacanya akar pangkat 2 dari 6 pangkat 7. Biasanya 2 tidak ditulis, maka harus ditulis begini aja. 6 pangkat 7. Nah, seperti ini. Paham ya? Insya Allah paham. Sekarang contoh yang kedua. Nah, ini kebalikannya. Dari bentuk akar ke bentuk pangkat pecahan. Oke, yang A. Coba yang A, yuk bersama-sama Ibu. Akar pangkat, ini kalau tidak ada angkanya ini. Akar 6 ini kalau tidak ada angkanya, ini angka berapa ini? Di sini, angka 2 ya. Nah, ini kalau tidak ada angkanya, angka berapa? 1 ya. Berarti sama dengan 6 pangkat berapa? Ini dulu ya, ini per ini ya, diingat-ingat 1/2 ya. Yang B kamu coba sendiri ya, dicoba sendiri. Akar pangkat 3 dari 9. Berapa? Dicoba di bukunya ya. Nah, yang C juga demikian. Akar pangkat 4 dari 15 pangkat 2 ini bagaimana yang C ini caranya ya? Ditulis di bukunya. Insya Allah bisa. Oke, lanjut. Nah, sekarang contoh soal pangkat pecahan. Jadi Ibu sajikan beberapa contoh soal tentang pangkat pecahan para siswa supaya kalian bisa paham ya. Ini ada beberapa contoh soal tuh. Ada berapa soal tuh? A, B, C, D. Ada 4 soal. Semuanya berpangkat pecahan ya. Sekarang dicoba yang A ya. 2 pangkat setengah kali 2 pangkat setengah. Ingat para siswa, dalam operasi pangkat kalian harus paham kalau dikalikan seperti yang dulu ya, materi yang dulu pangkat bulat ya. Kalau pangkat itu dikalikan, operasi perkalian, maka pangkatnya diapakan. Itu harus ingat, kalau dibagi itu harus diapakan. Kemudian bilangan berpangkat dipangkatkan itu harus diapakan. Itu ya, tiga inti ini harus dipahami dengan baik ya. Seperti ini, 2 pangkat setengah kali 2 pangkat setengah. Nah, ini karena basisnya sama, maka kalau perkalian diapakan pangkatnya? Ya, ditambah ya. Jadi ini bisa dikerjakan menjadi 2 pangkat setengah ditambah ya. Pangkatnya ini ditambah. Iya kan gitu kan caranya ya kalau perkalian. Nah, berarti ini ditambah. Setengah ditambah setengah menjadi 2/2. Atau bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 1 ya. Sehingga sama dengan 2 ya. Mudah sekali ya. Jadi 2 pangkat setengah kali 2 pangkat setengah menjadi 2 hasil akhirnya ya. Sekarang yang B. 5 pangkat 8/3 dibagi 5 pangkat 6/3.
Nah, pada pembagian ini harus diapakan pangkatnya? Iya, dikurangi ya, sehingga cara mengerjakannya 5 pangkat 8 per 3 langsung di sini dikurangi 6 per 3 ya. Nah, ini dioperasikan ya. Dioperasikan ini ya. Kalau pengurangan, kalau sudah sama ini penyebutnya, maka tinggal yang atas dikurangi ya, sehingga menjadi 5 pangkat 8 dikurangi 6 berapa? 2 ya. Menjadi 2 per 3 ini. Jadi hasilnya 5 pangkat 2 per 3. Kalau ini ditulis dalam bentuk akar, bagaimana? Masih ingat ya? Berarti kalau ditulis dalam bentuk akar basisnya dulu 5 pangkat 2 ini ya, 3-nya ditaruh sini. Sehingga menjadi akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Atau boleh ditulis, dilanjutkan lagi, ini dihitung. Yang ini dihitung boleh, enggak apa-apa ya. Menjadi akar pangkat 3 dari 25. Boleh ditulis begini. Boleh ditulis begini aja, boleh ditulis begini ya, sama-sama ya. Yang penting kalian terampil. Oke. Lanjut yang nomor 3. 4 pangkat setengah kali 4 pangkat setengah dipangkatkan lagi 7 per 4. Nah, pangkat dipangkatkan, maka gimana caranya? Dikalikan. Bagus. Berarti nanti 4 pangkat setengah, pangkatnya ini dikalikan karena pangkat dipangkatkan ya, kali 7 per 4. Sehingga menjadi 4 pangkat 1 kali 7 ya, per 2 kali 4 8. Nah, hasilnya ini 4 pangkat 7 per 8. Oke, mudah ya? Mudah, insya Allah mudah. Nah, lanjut yang terakhir. Ini agak soalnya ini bagus ini ya. Insya Allah bisa. Kalau ada soal seperti ini para siswa, yang atas ini kamu kerjakan dulu ya. Jadi ini. Nah, ingat perkalian pangkatnya diapakan? Oke, ditambah. Berarti gini nanti. 3 pangkat negatif 1 per 2. Ini pangkatnya langsung ditambah ya. Ditambah berapa ini? Negatif 3 per 2 ya, ditambah negatif 3 per 2 ya. Langsung aja, enggak apa-apa, ini enggak apa-apa, sudah bertahap dulu. 3 pangkat negatif 1. Oke. Terus ini negatif 1 per 2 ditambah negatif 3 per 2 menjadi negatif 4 per 2 ya. 3 pangkat negatif 4 per 2 per 3 pangkat negatif 1 sama dengan negatif 4 per 2. 4 dibagi 2, 2 ya. Jadi 3 pangkat negatif 2 per 3 pangkat negatif 1. Nah, ini sudah pembagian semakin sederhana ya. Nah, ini bisa sama dengan taruh sini ya. Maaf ya, ini agak ini papanya ini. Sama dengan, berarti kalau dibagi diapakan? Ya, dikurangi 3 negatif 2 dikurangi negatif 1 ya. Berarti sama dengan negatif 2 dikurangi negatif 1 menjadi negatif 3 pangkat negatif 2 ditambah 1 ya, ditambah dengan lawan dari negatif 1 yaitu 1. Sehingga menjadi 3 pangkat negatif 1. Negatif 2 ditambah 1 kan negatif 1. Jadi ini nanti hasilnya. Atau bisa ditulis menjadi 1 per 3 ya. Nih, mohon maaf ini agak ini ya. Kurang rapi ya. Nah, dah tuh. Jadi caranya seperti itu. Ini ditulis di buku catatan kalian ya, langkah-langkahnya. Oke. Sekarang lanjut.
Nah, sekarang yang ketiga, merasionalkan penyebut bentuk akar ya. Para siswa, di dalam matematika selain kalian mengenal bilangan rasional ya, itu juga ada bilangan yang namanya bilangan irasional. Nah, apa yang dimaksud bilangan irasional? Bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Dengan A, B bilangan bulat dan B tidak boleh 0. Contohnya apa? Contohnya ini misalkan akar 2. Nah, akar 2 kan tidak bisa dijadikan bentuk A per B ya. Kemudian akar 3 ini juga irasional. Akar 5 ini juga irasional. Tapi kalau akar 4 ini rasional. Kenapa? Akar 4 itu kan 2. Nah, 2 ini bisa dijadikan bentuk A per B yaitu 2 per 1. Maksudnya begitu ya. Jadi akar 2, akar 3, akar 5 ini bukan bilangan rasional tapi bilangan irasional. Nah, pecahan yang penyebutnya itu bilangan irasional, contohnya 1 per akar 2, 1 per akar 3, 1 per akar 5 tambah 1, 3 per 10 dikurangi akar 6. Ini harus dijadikan bentuk rasional. Nah, ini yang akan dibahas ya. Gimana caranya kalau ada seperti ini irasional menjadi bentuk rasional. Oke, dilanjut. Nah, caranya adalah nanti mengalihkan pembilang dan penyebut dengan pasangan bentuk akar sekawan dari penyebutnya. Ini ada kunci, sekawan dari penyebutnya, kata kuncinya itu ya. Oke, supaya paham lanjut pada contoh. Nah, sekarang ini yang A, merasionalkan bentuk A per akar B ya. A per akar B. Ini nanti caranya kamu lihat penyebutnya ini kan irasional. Nah, ini dijadikan rasional ya. Caranya bagaimana untuk menjadikan rasional? Yaitu A per akar B itu nanti sama dengan, kurang sama dengannya ya, ini sama dengan A per akar B kali akar B per akar B. Jadi kedua ini pembilang dan penyebutnya ini dikalikan dengan akar ini, akar B ini. Jadi akar yang bawah ini ya, sama dengan ini dan seterusnya ya, sama dengan nanti ini. Nah, contoh soal aja. Kalau tidak diberi contoh soal kamu tidak punya gambaran ya. Terus contoh soal. Nah, ini ada contoh yang menarik ya. Rasionalkan penyebut pecahan berikut kemudian sederhanakanlah. Yang A ya, coba perhatikan yang A. Nanti yang B dan C dicoba sendiri ya, biar bisa. 4 per akar 5. 4 per akar 5. Ingat akar 5 ini irasional. Kita rasionalkan ya. Caranya nanti 4 per akar 5 itu nanti kedua bilangan ini, pembilang dan penyebutnya dikalikan akar 5 per akar 5. Jadi perhatikan ya, dikalikan dengan ini ya. Kalau yang bawah ini atau penyebutnya ini akar 6 ya dikalikan akar 6 per akar 6. Kalau akar 3 ya akar 3 per akar 3 pengalihnya ya. Kebetulan ini akar 5. Sehingga keduanya pembilang dan penyebutnya ini dikalikan akar 5 per akar 5. Oke. Sekarang tinggal mengalihkan. 4 kali akar 5. 4 kali akar 5 menjadi langsung 4 akar 5. Mudah ini anak-anak ya. Nah, sekarang ini akar 5 kali akar 5 ya. Akar 5 kali akar 5 itu kan sama dengan akar 25 ya. 5 kali 5 25 sama dengan 5 kan ya. Nah, asalnya bilangan irasional menjadi bilangan rasional menjadi 5. Ini maksudnya merasionalkan penyebut seperti ini para siswa ya. Jadi asalnya akar 5 bisa menjadi 5. Sehingga itu sama dengan 4 akar 5 per 5. Nah, ini sudah selamat. Jadi penyebutnya sudah
bukan akal irasional lagi ya, bukan irasional lagi. Sehingga menjadi 4 akar 5 per 5, atau bisa ditulis menjadi dipisah ini 4 per 5 akar 5. Nah, seperti ini caranya ya. Sehingga penyebutnya sudah bukan bilangan irasional. Inilah yang dinamakan rasionalkan bentuk penyebut. Oke, bisa ya. Nomor B langkahnya seperti itu juga, yang C seperti itu juga. Dicoba ya, dicoba sendiri. Insya Allah bisa. Bismillah bisa. Mudah-mudahan kalian diberi kemudahan. Oke. Sekarang bentuk yang kedua. Nah, ini lebih kompleks para siswa ya. Jadi ini ada soal ya, merasionalkan bentuk C per A ditambah atau dikurangi akar B ya. Nah, caranya nanti dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bentuk sekawan A ditambah atau dikurangi akar B ya. Bentuk sekawan itu maksudnya begini. A ditambah akar B itu sekawannya menjadi A dikurangi akar B ya. Nah, bentuk sekawan dari A dikurangi akar B nanti A ditambah akar B, namanya sekawan. Oke, supaya lebih paham, supaya lebih jelas gambarannya bagaimana, perhatikan contoh berikut ya. Ini ada 2 contoh soal, yang B kamu kerjakan sendiri. Sekarang Ibu bahas yang A ya. Yang A. 3 per 6 ditambah akar 2 ya. 3 per 6 ditambah akar 2 ya. Nah, ini nanti cara mengerjakannya 3 per 6 akar plus akar 2 ya. Itu sama-sama dikalikan dengan, dikurung aja kalinya. Sekawan dari 6 plus akar 2 itu sekawannya, plusnya ini tinggal diganti dikurangi ya. Jadi sekawannya nanti ini 6 dikurangi akar 2. Nah, ini namanya bentuk sekawan ya. Sama, pembilang dikalikan itu, penyebut juga dikalikan ini. 6 dikurangi akar 2. Sama-sama dikalikan ini ya. Jadi perhatikan, ini dikurung. Nah, kemudian kita kerjakan sudah ya, dikerjakan. Yang atas dulu. 3 kali 6 berapa? 18 ya. Dikurangi 3 kali akar 2, langsung digandeng. 3 akar 2. Ya, gitu caranya. Nah, sekarang ini bentuk 6 ditambah akar 2 kali yang bawah ya. 6 dikurangi akar 2 itu sama dengan, perhatikan ini. 6 kali 6 berapa? 6 kuadrat ya, 36 ya. 6 kuadrat enggak apa-apa, sudah ditulis di sini. Dikurangi akar kuadrat ini plus dikalikan minus, bilangan positif kali bilangan negatif, hasilnya negatif ya. Sekarang nih, akar 2 dikalikan akar 2 menjadi akar berapa? Akar 2 kali akar 2 menjadi akar 4. Bagus ya. Nah, lanjut sekarang di sini aja. Sama dengan 18 dikurangi 3 akar 2 ya. Per 6 kuadrat berapa? 36 ya. 36 dikurangi akar 4 berapa? 2. Bagus. Nah, gini. Sudah itu. Berarti 18 dikurangi 3 akar 2. 3 akar 2. 3 akar 2 per 36 kurangi 2. 34. Nah, sudah jadi para siswa. Ini hasil akhirnya ya. Perhatikan untuk yang pembilang 18 dikurangi 3 akar 2 itu sudah berhenti di sini. Tidak boleh dioperasikan lagi ya. Bukan nanti hasilnya 18 kurangi 3, 15. Oh, artinya 15 akar 2 tidak boleh ya. Karena ini bukan suku sejenis. Jadi sudah berhenti sampai di sini. Tidak bisa dikurangi lagi ya. Jadi jangan nanti salah. 18 kurangi 3, 15. Oh, nanti hasilnya 15 akar 2 itu salah ya. Jadi tetap berhenti di sini.
Sehingga hasilnya adalah 18 dikurangi 3 akar 2 per 34. Seperti ini. Oke, yang B kamu coba sendiri ini. Ya, harus bisa. Siswa hebat harus bisa mengerjakan. Oke, Ibu doakan semoga kalian diberi kemudahan. Oke. Nah, sekarang langkah terakhir. Kalian harus banyak berlatih. Tanpa berlatih kalian tidak akan bisa mencapai belajar yang maksimal. Oke, siap berlatih ya. Latihannya adalah ini. Ya, latihan soal. Ya. Nah, ini Ibu guru memberikan latihan soal. Soalnya ini. Ini kamu screenshot, kemudian kamu kerjakan, laporkan hasil kerjaan kalian pada ibu bapak guru yang mengajar kalian ya. Jadi ini soalnya ada berapa? 10 ya. Yang nomor 1 ini ada 8. Sederhanakan bentuk pangkat pecahan berikut ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 ya. Kemudian yang kedua, rasionalkanlah 2A yang ini, 2B yang 10 per 5 dikurangi akar 2. Oke. Ini kalian screenshot ya, di foto. Kemudian kalian kerjakan pada buku tulis kalian, kemudian di foto dikirimkan pada Bapak Ibu yang mengajar kalian. Oke, selamat berlatih. Semoga kalian diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian paham akan penjelasan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga diberi kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.